ini maupun ini 1182328040 dengan kelas K2 atau kelas D. Pada kali ini saya akan membuat paparan video dari Praktikum Sistem Informasi Geografis Kelautan dengan materi data SMG dan sumbernya. Nah, sebelumnya sudah dipelajari pada praktikum sebelumnya itu dalam SMG itu terdapat data spasial. Nah, data spasial ini tuh dalam bentuk format itu dibedakan menjadi dua data, yaitu data vektor dan data raster. Nah, di sini itu data vektor ini merupakan data yang berbentuk permukaan bumi yang direpresentasikan dengan kumpulan titik yang membentuk garis dan kumpulan garis yang membentuk poligon atau garis yang membatasi area berawal dan berakhir di titik yang sama. Ini data vektor ini itu seperti data SHP. Nah, untuk data vektor ini tuh biasanya digunakan seperti data SHP itu yang berformat SHP, dan dia itu biasanya misal untuk lokasi seperti bandara, kota itu dia berbentuk titik. Namun untuk jalan, sungai itu dia membentuk line, dan ada juga yang membentuk poligon. Nah, untuk data raster sendiri itu data yang terbentuk dari beberapa grid, sehingga pada data ini objek geografi direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel. Nah, data raster ini itu seperti data citra atau data yang berasal dari satelit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan pengolahan data raster yang berasal dari satelit. Nah, di sini itu biasa kita unduh menggunakan website USGS dan Copernicus. Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh video pengunduhan data citra menggunakan website USGS. Pertama-tama kita cari dulu di Google untuk website USGS-nya, USGS Earth Explorer. Nah, sebelumnya itu saya sudah login dan buat akun. Jadi sebelumnya itu kita harus login dan buat akun untuk akun USGS ini sendiri. Akan muncul seperti ini tampilannya. Di sini kita dapat lihat di sini itu ada di sini itu ada tampilannya itu di search kriteria. Awalnya itu kita pilih di sini di select coding method. Nah, di sini itu tergantung kita mau pilih yang mana. Di sini tuh ada 3 pilihan, ada feature, address or place, dan pet and roll. Nah, di sini tuh kalau kita memilih feature, ini itu kita akan menitiki atau membuat poligon untuk daerah yang akan kita unduh sendiri seperti ini. Nah, seperti ini berarti daerah yang kita akan pilih itu ini. Nah, lalu kita dapat lihat di koordinatnya itu di sini. Nah, itu jika kita akan mengambil data menggunakan feature ini. Nah, ada juga itu menggunakan pet and roll. Nah, kalau untuk address ini juga sama seperti tadi, dan kalau untuk pet and roll itu tergantung koordinat yang ada di, kita bisa melihat titik pet and roll itu di Google, biasanya di Google. Kita akan mengambil data menggunakan feature. Nah, di sini kita buat titik dulu, polygon atau rectangle untuk daerah yang akan kita unduh. Nah, di sini contohnya saya akan mengunduh data untuk Pulau Bawang. Nah, lalu di sini kita dapat langsung, di sini juga ada titik koordinatnya. Nah, lalu di sini ada data range. Nah, data range-nya ini tuh rentang waktu untuk kita mengambil data ini tuh untuk data pada tahun berapa, tanggal berapa seperti itu. Nah, misalkan di sini saya tanggal 1 bulan 1 2023 sampai dengan tanggal 1 bulan 1 2024. Lalu di sini kita juga bisa search more. Di sini tuh pemilihan untuk bulannya. Di sini saya pilih semua bulan. Nah, lalu di sini tuh ada quote cover. Nah, quote cover ini jangan sampai 100%. Ini cukup di 20% saja. Quote cover ini itu merupakan tutupan awan dari daerah yang akan kita unduh ini. Jadi kalau semakin besar persenan tutupan awannya, berarti di data yang akan kita unduh itu tutupan awannya juga akan banyak. Jadi di sini kita 20% saja. Nah, lalu selanjutnya kita ke dataset. Nah, di dataset ini tuh kita pilih Landsat, dan kita di sini akan mengunduh data Landsat. Nah, di sini tuh ada pilihan Landsat Collection 2 level 2 dan level 1. Nah, kita bisa menggunakan level 2. Nah, mengapa kita menggunakan data Landsat level 2 ini? Dikarenakan data Landsat level 2 ini tuh sudah dikoreksi dari gangguan yang ada di atmosfer seperti kabut, uap air, dan yang lain-lain, sehingga nilai dari reflektasi yang diperoleh mempresentasikan kondisi permukaan yang sebenarnya. Selain itu, Landsat level 2 ini itu juga lebih akurat untuk menganalisis perubahan lahan, vegetasi, atau yang lainnya. Nah, dan level 2 ini tuh juga langsung siap pakai dan menghemat waktu kan tidak perlu melakukan koreksi atmosfer secara manual lagi. Nah, data Landsat level 2 ini tuh juga
Nah, kita juga menggunakan Landsat level 2 ini itu juga karena untuk Sentinel-2 level 2 ini itu karena khusus untuk permukaan bumi seperti habitat dentik dan lain-lain. Nah, dan data yang diunduh juga itu khusus untuk di permukaan bumi saja. Nah, sedangkan untuk yang Landsat level 1 ini itu dia itu lebih ke data di atmosfer dan digunakan biasanya untuk mengamati atau untuk mengawasi bencana-bencana seperti banjir, tsunami dari atmosfer. Jadi kita itu menggunakan yang level 2. Nah, Landsat dan Sentinel ini juga menggunakan sensor multispektral dan gelombang infrared. Nah, jadi langsung saja kita ke data Landsat 8-9 dikarenakan Landsat 8-9 ini tuh data Landsat yang terbaru dari satelit. Sedangkan untuk yang Landsat 7, Landsat 4 dan 5 yang lainnya ini itu ini untuk yang level 2. Nah, sedangkan untuk yang Landsat 7 dan 4 sampai 5 itu tuh data Landsat itu yang lama gitu. Jadi karena kita tadi memilihnya untuk periode dari 2023 hingga 2024, jadi kita menggunakan data Landsat yang level data Landsat yang 8 sampai 9. Karena itu yang terbaru. Karena itu yang terbaru. Nah, lalu kita lanjutkan. Lanjutkan ini saja. Nah, begini hasil tampilan untuk yang data dari Pulau Pahawang yang sudah kita unduh. Nah, di sini tuh kita bisa lihat periodenya ini bulan 12 tanggal 18 2023. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa klik show footprint ini, lalu kita lihat, oh ini tampilan data yang akan ditunjukkan. Nah, seperti ini juga kita lihat. Nah, kita juga bisa melihat ini data-data yang ini seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa lihat display dari data tersebut. Nah, ini kan datanya pada tahun 2023 bulan 11 tanggal 16. Nah, di sini kita bisa mengecek dahulu untuk semua data-datanya ini. Lalu kita juga bisa melihat di sini untuk tutupan awannya tuh yang mana yang mau kita pilih. Nah, ini kan kayak banyak putih-putihnya gitu. Jadi itu pasti tutupan awannya banyak. Jadi kita pilih yang meminimalisir yang tutupan awannya itu lebih sedikit. Nah, jika sudah kita pilih yang ini, misal kita tinggal pilih download option, lalu kita tinggal tunggu. Nah, di sini kita bisa lihat dahulu data-data Landsat yang akan terunduh nanti. Nah, lalu kita langsung saja download atau install produk. Jadi di sini tuh udah proses menunggu untuk datanya. Nah, jadi kita tinggal tunggu saja, lalu akan keluar dalam format cifrar, lalu kita langsung ekstrak saja dan sudah bisa langsung digunakan datanya. Mengunduh data di OSPS, kita juga bisa mengunduh data citra itu di website Copernicus Open Access Hub. Nah, di sini kita cari aja di Google, lalu kita klik. Nah, di sini tuh juga kita harus login dulu atau buat akun terlebih dahulu. Lalu di sini kita klik Open Hub, lalu kita klik Data Space Copernicus. Nah, lalu di sini kita jelajahi data. Lalu di sini kita klik Sentinel Data. Nah, di sini kan ada pilihannya tuh, ada Sentinel 1, Sentinel 2. Nah, kita memilih yang Sentinel 2 karena apa? Karena seperti alasan yang pada sebelumnya saya jelaskan tadi itu, dikarenakan Sentinel 2 ini juga sudah dikoreksi oleh atmosfer dan lebih akurat untuk menganalisis data untuk permukaan bumi. Nah, untuk data Sentinel 2 juga ini langsung siap pakai tanpa harus ada koreksi tambahan. Nah, langsung saja kita klik Sentinel 2. Jangan bisa dipakai. Untuk tunggu prosesnya, dan untuk tampilannya itu seperti ini. Setelah dapat tampilan di
Komunitasnya seperti ini, kita ke pulau yang akan kita unduh data sentinelnya. Misalkan di sini saya memilih untuk Pulau Nusa Penida. Nah, di sini kita bisa langsung search aja. Oke. Terus kita ke bagian ini. Ke sini, lalu kita ke rectangle. Nah, kita pilih saja untuk pulaunya, kita rectangle. Nah, lalu setelah itu kita ke search. Nah, di sini kita memilih Sentinel 2. Nah, untuk ini level 2A dan split platformnya itu Sentinel 2A. Lalu kita ini. Lalu untuk timeline-nya ini juga sama seperti USGS tadi. Ini tuh untuk jarak data yang akan kita pilih itu dalam kisaran waktu kapan gitu. Nah, di sini kita ubah aja sama seperti tadi, jam 2023 ditambah 5. Dan untuk sampainya itu di tahun 2024. Januari 2 tanggal ini. Nah, di sini juga kita bisa filter by month, kita centang semua bulan, dan di sini juga ada waktunya. Nah, di sini kita juga bisa pilih waktunya dari 00 sampai di 359, lalu kita ke search. Kita tunggu saja prosesnya. Di sini sudah muncul untuk data-data yang dapat kita unduh untuk di wilayah Nusa Penida tadi. Nah, di sini juga kita bisa mengklik yang tanda produk info ini untuk melihat informasi tentang data tersebut. Nah, di sini juga kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa lihat produk dari data ini. Nah, di sini juga kita terlihat ada cloud covernya itu. Nah, di sini 18 berarti 18%, berarti sedikit untuk cloud covernya. Nah, jadi untuk tutupan awannya itu sedikit. Nah, di sini kita bisa lihat kan tutupan awannya itu sedikit untuk data di pulau ini. Nah, seperti yang ini tuh kita lihat di produk. Nah, di sini tuh cloud covernya 27%. Artinya lebih dari 20% itu sudah termasuk banyak untuk tutupan awannya dan bisa menutupi data yang akan kita unduh itu akan terhalang awan. Jadi akan sulit untuk mendeteksi dan menganalisis untuk datanya. Nah, lalu di sini kita bisa langsung saja. Di sini juga ada size dari ukuran data tersebut dan kita langsung aja unduh atau download produk. Nah, di sini kita tinggal tunggu prosesnya hingga 100%, lalu data Sentinel 2 dari pulau yang kita pilih ini akan terunduh. Jadi untuk pengolahan atau cara pengunduhan data raster atau data citra Sentinel di website USGS dan Kominfo sudah selesai seperti tadi. Nah, jadi dalam konteks sistem informasi geografis ini tuh cara perolehan data spasial itu dapat berasal dari data primer dan data sekunder, yang dimana data primer ini ialah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, dari tangan pertama melalui metode pengukuran atau observasi. Nah, sedangkan untuk data sekunder ini itu data yang diakses atau dapat digunakan untuk berbagai analisis tanpa memerlukan pengukuran langsung. Data sekunder ini itu data yang diperoleh dari sumber yang ada, baik dari intuisi pemerintahan, lembaga penelitian, atau pihak lain yang melakukan pengumpulan data sebelumnya. Seperti pada data citra satelit yang kita unduh tadi. Itu merupakan data sekunder karena kita mendapatkannya dari website dan data citra tersebut disediakan oleh NASA yang merupakan data sekunder. Nah, dalam data sistem informasi geografis ini juga, seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu terbagi menjadi data vektor dan data raster. Nah, untuk mungkin sekian dari pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Di situ juga saya sudah menjelaskan mengapa kita pemilihan data Sentinel 2 itu dikarenakan data tersebut sudah terkoreksi oleh atmosfer, dan juga untuk pengolahan data di permukaan bumi itu lebih disarankan untuk memilih Sentinel 2 level 2A, karena juga kalau Sentinel 1 level 1C itu lebih ke data atmosfer. Jadi untuk permukaan bumi itu lebih ke yang kedua. Nah, adapun kesimpulan dari materi pada kali ini itu yaitu sistem informasi geografis ini itu merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, atau menyimpan dan menyajikan segala data yang berkaitan dengan kondisi geografis di suatu wilayah. Nah, pada SIG ini juga sumber datanya itu terdapat dari data spasial yang dimana merupakan data primer dan data sekunder. Nah, untuk data ini juga itu, data spasial juga itu berbentuk dalam format data vektor, yang dimana data vektor ini itu objek geografisnya ini berbentuk titik, garis, atau poligon, atau biasa disebut itu data set file atau data SHP. Lalu dan ada data raster yang merupakan grid atau pixel seperti data citra satelit. Nah, untuk saran pada praktikum kali ini itu sudah sangat baik. Mungkin lebih baik untuk para asisten materi lebih perlahan lagi saat menjelaskan atau memperagakan pada pengolahan data di depan, agar kami praktikan lebih dapat memahami dan mengikuti
langkah-langkahnya dengan lebih baik lagi. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah informasi, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.